Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Fahmi Abdillah dari kelas EC 2D Politeknik Negeri Jakarta. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat simulasi menggunakan ADC Analog to Digital Converter 0804. Oke, yang pertama kita buat dulu, kita ambil dulu komponen-komponen yang dibutuhkan, yaitu ada ADC 0804, button, cap, LED, dan resistor. Oke, langsung saja. Yang pertama kita taruh dulu IC-nya, analog to digital converternya. Kemudian kita hubungkan dengan sebuah power ya. Ini dulu kita dihubungkan dulu CS, RD, ground, di ground, dan V in minusnya ini ke ground. Kemudian setelah itu yang clock R ini dihubungkan dengan resistor. Clock R yang ini dihubungkan dengan sebuah resistor. Setelah itu output sebelah kiri dari resistor ini masuk ke clock in. Setelah itu diberikan sebuah kapasitor, dan dari kapasitor ini terhubung dengan ground. Oke, next kita membutuhkan sebuah potensio. Kita ambil potensio yang HG aja ya. Kemudian dari sini kita berikan kaki keduanya ini, slidernya ini kita taruh di V-in plus. Kemudian yang satu ini di-groundkan saja. Oke, selanjutnya yang ini diberikan VCC. Oke, kemudian ini diberikan sebuah kaki 3, kaki WR ini diberikan sebuah button ya. Sini, kemudian ini ke sini. Oke, setelah itu yang tidak digunakan itu kaki 5 dan kaki 9. Oke, selanjutnya untuk outputnya di sini kita membutuhkan sebuah LED. Bukan sebuah ya, banyak LED sebenarnya. Oke, LED ini fungsinya untuk menampilkan hasil nilai biner dari input analog seperti ini. Kita butuh 8. Kemudian yang ini dihubungkan ke LSB atau least significant bit, artinya yang paling kecil ya, yang paling kanan di bit itu, di biner itu yang paling kanan, LSB. Kita hubungkan dengan lampu yang pertama ini. Kemudian yang MSB, yang most significant bit, di sebelah kiri. Selanjutnya ini kita hubungkan dengan ground, LED ini. Kemudian hasil akhir ini hubungkan dengan ground. Terus yang kaki ini VCC nya jangan lupa nih diberikan sebuah
VCC sini bawah. Oke, langsung saja kita coba. Oke, ini posisinya adalah masih berlogika 0. Ini semua lampu masih mati. Tapi ini, jadi ini kita bisa ubah-ubah dulu. Kemudian kita pencet switchnya ini untuk men-trigger dan mengubah nilai dari bilangan biner yang ada di sini. Jadi kita coba pencet. Nah, dia berubah menjadi 0 1 0 0 1 0 1 0. Coba dulu kita ubah potensio ini menjadi 0. Maka dia ketika saya pencet, dia akan mati semua. Lalu untuk maksimumnya ini, karena ini ADC 8 bit, jadi untuk maksimumnya ini itu adalah 255. Oke, mari kita coba. Ini kita fullkan potensionya. LED ini akan menghasilkan 255 macam biner. Nah, ini jika nyala semua. Oke, saya mendapatkan tugas untuk membuat dari rangkaian ini, yang biner ini, menggunakan 7 segment. Jadi di sini saya sudah membuatnya. Oke, nah kita bahas dulu apa saja yang perlu diubah dari ini. Yang pertama itu push buttonnya. Push buttonnya tadi itu terhubung dengan VCC. Kemudian sekarang itu saya hubungkan dengan pin Arduino. Ini untuk men-trigger Arduino supaya nyala. Kenapa nggak langsung ke sini? Karena di Proteus ini, jika dia tidak diberikan trigger, dia tidak diminta untuk trigger dulu, maka dia langsung menyala ketika saya pencet simulasi. Nah, ketika saya pencet simulasi, dia langsung menyala. Oleh karena itu, saya hubungkan ini, push button ini ke Arduino, supaya ketika saya pencet baru dia menyala. Kemudian IC ini menerima triggernya dari Arduino. Sebelumnya saya mencobanya langsung dari sini. Timingnya itu kurang bagus dibandingkan dengan ke Arduino terlebih dahulu. Oke, selanjutnya itu perubahannya ada di sini, di outputnya tentu saja. Di outputnya itu tadi adalah LED yang mempresentasikan nilai biner dari outputnya ini. Nah, di sini saya mengubahnya. Ini bisa dihapus sebenarnya. Oke, saya mengubahnya yang MSB ini, nilai paling besar, nilai yang paling depan, yang paling kiri itu di bilangan biner, ini menjadi digit paling depan di bilangan biner itu di 9. Kemudian yang paling kecilnya, yang paling belakang, least significant bitnya di pin 2 Arduino. Oke, jadi di sini kita menggunakan Arduino itu untuk mengubah bilangan biner yang 8 bit itu menjadi bilangan BCD, binary coded decimal. Nah, biner itu kan di 4 digit itu maksimalnya itu 15 ya teman-teman. Nah, itu dibuat supaya dia bilangan desimalnya hanya sampai 9. Jadi ketika mau ke 10, dia akan menampilkan dua ini teman-teman. Yang satu yang satuan, yang satu yang puluhan gitu. Jadi ketika misal di sininya di angka satuannya 9, kemudian mau ke 10, itu dia di sininya 1 di puluhan,
kemudian di satuannya itu menjadi 0 gitu teman-teman. Jadi BCD itu fungsinya itu untuk menampilkan di 7 segment. Untuk pengubahnya itu BCD dan binary bisa dilihat lagi teman-teman di website ya, atau di Google atau di ChatGPT. Oke, lanjut. Saya di sini menggunakan logika multiplexing atau shared BCD. Jadi di sini output dari Arduino ini BCD-nya itu saya menggunakan pin di sini yang A-nya ini, saya hubungkan semua secara paralel gini teman-teman. Jadi berbagi shared BCD. Jadi menggunakan cara berbagi ini. Jadi cara men-triggernya itu ketika misal nanti ada nilai satuannya dulu. Kalau saya memprogram dari nilai satuannya dulu. Ketika nilai satuannya diubah, dikonversi, maka di sini itu untuk men-triggernya itu menggunakan ini latch enable LE ini, pin LE. Jadi ini dihubungkan pin LE-nya ini, pin LE dari IC 4511 ini semuanya saya hubungkan terpisah. Itu di A0 ini untuk satuan, A1 ini untuk puluhan, dan A2-nya untuk ratusan. Jadi di sini untuk angkanya itu dia outputnya akan berubah-ubah sebanyak 3 kali. Yang pertama untuk satuannya, puluhannya, dan yang terakhir ratusannya. Jadi yang di sini pinnya bisa lihat A, B ini terhubung dengan pin 10, pin C-nya terhubung dengan pin 12, dan pin D-nya itu saya terhubung dengan A5. Jauh, kenapa? Karena sedikit ada problem teman-teman. Jadi saya menggunakan pin A5. Untuk 7 segmentnya saya menggunakan, jangan lupa menggunakan 7 segment yang common katoda. Jadi katodanya ini di groundkan semuanya. Jadi untuk men-triggernya ini menggunakan logika high. Oke. Langsung saja untuk uji coba. Kita simulasikan terlebih dahulu. Oke, di sini saat masih awal-awal ini akan 000 karena belum ada data yang masuk untuk mengubah 7 segment ini. Jadi belum ada data bilangan BCD-nya. Oke. Kita coba di sini masih 000. Kita pencet. Oke. Datanya masih sama ya, 000. Jadi nanti itu urutannya dari sini dulu yang berubah, kemudian di sini yang berubah, selanjutnya di ratusannya. Oke, kita coba naikin 1 terlebih dahulu, 1% ya. Oke, apa yang akan terjadi jika saya pencet push buttonnya? Oke, nah ini akan berubah angka 3. Jadi dia akan dari BCD ini akan menampilkan nilai dari bilangan biner 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Jadi bilangan biner 0, 1, 1 itu akan menghasilkan nilai desimal 3. Oke, kita coba lagi naikkan 2%. Oke, ini seharusnya itu akan menjadi kenaikannya ini setiap 1% itu 3 atau 2 lah. Karena di sini kan diambil nilainya itu dari tegangan yang masuk ke kaki Vin plus ini. Jadi di sini 5 ya. 500. Kita coba naikkan di sini 5%. Lalu bilangan desimal yang akan muncul adalah 3, 1. Oke, 13 ya.
Ini ratusan, puluhan, dan satuan. Oke, kita coba untuk nilai maksimumnya terlebih dahulu. Untuk nilai maksimumnya adalah seharusnya 255, teman-teman. Oke, nilai satuannya 5, nilai puluhannya 5, dan nilai satuannya 2. Oke, ini sudah bekerja dengan baik. Untuk programnya sendiri, di sini kita bisa lihat, jika teman-teman belum punya Arduino untuk Proteus, bisa di-download dari website ini, teman-teman, www.theengineerprojects.com, www.theengineering. Oke, jika teman-teman belum punya Proteus, Arduino dalam Proteus, teman-teman bisa cari ini www.theengineeringprojects.com. Kemudian teman-teman bisa install Arduino di dalam Proteus. Kemudian untuk mencoba berbagai hal, project-project untuk teman-teman simulasikan dalam Proteus. Programnya itu adalah, nah, kalau teman-teman mau ngedit langsung programnya, bisa di sini. Oke, nah dia akan muncul source code ini, tab source code. Nah, di sini programnya itu, sini saya programnya ini saya minta ke GPT ini dengan trial error sekitar sejaman kurang lebih, karena GPT-nya itu sering salah membaca ini ya, situasi dan pin. Jadi teman-teman jika ingin meminta programnya ke GPT ini, kalian harus hati-hati sekali dan harus paham betul-betul cara kerja dari IC-nya. Kemudian 7 segmennya saya juga sempat salah di 7 segmen. Kemudian di cara kerja ADC ini, saya hampir kurang lebih 1 jam itu, masalahnya itu adalah di sini, teman-teman, di 4511 ini. Yang saya kira itu dia untuk latchingnya itu menggunakan logika high. Ternyata dia seharusnya menggunakan logika low. Jadi ketika di low itu dia baru bisa berubah. Sebelumnya ini saya di sini itu logikanya low semua. Jadi ketika saya pencet itu semuanya akan berubah gitu, teman-teman. Berubah secara bersamaan, tidak satu-satu. Jadi seharusnya itu dia logika high, dan ketika pengen dirubah di sini, nah, logikanya di low-kan dulu. Yang di sini low, terus angkanya berubah, terus kemudian dikunci di high lagi. Seharusnya seperti itu. Sementara saya tadi ada kesalahan, di sini tuh low semua di latch enable-nya ini. Oke, sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.